700 triliun anggaran kementerian tidak bisa mempertahankan, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas di saat tentara kita lebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu ya. Saya bisa jelasin gini. Ini harus ditanggapi nih. Ini harus ditanggapi dulu nih. Karena soal ini kalau ini adalah topik kami di Komisi 1. Kita bicara mengenai kesejahteraan prajurit. Itu betul. Kesejahteraan prajurit sampai hari ini angka untuk mendirikan rumah buat prajurit saja jauh perbandingannya dengan pembelian alutsista. Itu kita koreksi betul. Dan itu kita bikin panjanya khusus memang karena kita ngelihat apa yang kita bilang bahwa kita mau mesejahterakan, memberikan kesehatan, asuransi, rumah aja nggak punya. Kalau dikasih anggaran buat perumahan, kalau boleh dicek hari ini pembangunan buat perumahan TNI dikasihnya ke Kemen PUPR. PUPR. Oke. Ya itu soal teknis ininya, tapi aku sepakat sama Niko. Bukan teknisnya, itu political will-nya. Kenapa dikasih ke dia kalau bisa dikerjakan oleh Kementerian Pertahanan? Maksudnya itu loh. Kalau kejadiannya kan dulu pernah kasus itu misalkan akhirnya terjadi kayak Asabri gitu. Maksud aku kenapa nggak lebih sekalian yang profesional misalnya BUMN gitu. Menurut aku lebih firm itu. Tapi poin pembelaan itu aku setuju. Bener. Karena gini ya, sekarang ini menjadi tentara pertama masuk itu gaji pokoknya itu masih di bawah UMR DKI. Gajinya cuma 1,9. Take home-nya mungkin oke lah sekitar sampai 6 juta. Sehingga kemudian kalau mereka bisa sampai sampai pensiun, terutama yang mereka mulai dari Prada, itu banyak yang tidak punya rumah. Jadi bagaimana mereka bisa tenang kerja? Uang lauk pauk cuma 52.000 di bawah. Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman, tentunya sudah mendengarkan sedikit edukasi dari saudara-saudara kita mengenai dinamika politik yang terjadi saat ini. Tentunya mengenai Prabowo Subianto. Perdebatan pada tanggal 7 Januari 2024 sangat tertarik karena perdebatan tersebut menampakkan bahwa karakter dari 3 calon ini memperlihatkan. Apalagi karakter dari Prabowo Subianto yang selama ini yang kita tahu soal fenomena gemoy-gemoyang. Tentunya kita bisa lihat bahwa disitulah sifat aslinya Prabowo Subianto yang sangat temperamen dan emosional. Dan ada salah satu cuplikan video mengenai Prabowo Subianto perdebatan panas dengan Anies Baswedan soal sindiran Anies Baswedan soal pertahanan. Menurut saya sih soal pertahanan ini adalah suatu rahasia. Apalagi soal kemiliteran, tentunya Prabowo Subianto tidak mengungkapkan hal tersebut karena itu adalah salah satu rahasia. Tetapi dengan melototnya, dengan menjatuhkan Prabowo, si Anies tetap menanyakan hal strategi-strategi atau soal anggaran yang masuk 700 triliun dengan rumah dinas yang belum terada dalam kemiliteran. Tentunya itu menjatuhkan Prabowo Subianto, seakan-akan Prabowo Subianto tidak berhasil dalam kepemimpinannya di Kementerian Pertahanan. Menurut saya, Prabowo Subianto dalam memimpin pertahanan negara kita tentunya sudah berhasil, teman-teman. Dan dipimpinan oleh Pak Jokowi sangat berhasil, teman-teman. Tetapi saya setuju dengan Prabowo Subianto soal data-data yang tidak harus dikeluarkan. Karena takutnya negara-negara lain mengetahui strategi kita atau data-data pengeluaran kita itu tidak harus dipublikkan, tetapi terkecuali anggaran-anggaran yang masuk, anggaran keluar, tentunya bisa saja transparan Prabowo Subianto. Saya melihat bahwa muka Prabowo Subianto sangat sedih, teman-teman. Tetapi itulah membuat soal perdebatan itu kan tentunya kita harus memegang argumen kita karena itu adalah kontes perdebatan. Tetapi soal penilaian dari Anies Baswedan soal 11 atau 5 itu menjatuhkan lawan, teman-teman. Itu seharusnya tidak harus dipertanyakan soal strategi ataupun anggaran soal yang ada di negara kita. Tentunya itu adalah rahasia negara kita. Kalau dibilang kepemimpinan Prabowo Subianto gagal, tentunya tidak, teman. Prabowo Subianto ini memang ya kalau kita lihat memang emosional, teman-teman. Tetapi tetaplah bahwa Prabowo Subianto ini temperamen dan emosional. Kalau soal dana anggaran yang masuk ataupun strategi-strategi yang harus digunakan mempertahankan negara kita itu adalah rahasia. Nah, teman-teman, kembali lagi soal perdebatan panas tersebut membuat
karakter dari Anies juga keluar, dan karakter Ganjar juga keluar, dan karakter Prabowo juga keluar. Namun kalau kita lihat bahwa Prabowo Subianto memang tidak luput dengan tahun 98 yang dimana Prabowo sudah tercap di otak masyarakat bahwa kepemimpinan pada tahun 1900 itu yang hilangnya 13 aktivis. Memang Prabowo Subianto tanpa sekali memang tidak bisa menjawab dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pertanyaan soal hilangnya aktivis yang ditanyakan pada perdebatan pada tanggal 12 Desember 2023 kemarin. Nah, kita bisa lihat potensi dalam kepemimpinannya, apakah leadership-nya bagus atau tidak. Nah teman-teman, kalau kita lihat juga Anies Baswedan, kalau kita lihat rekam jejak Anies Baswedan, dia seharusnya introspeksi diri soal kepemimpinan di DKI Jakarta. Tentunya kepemimpinan di DKI Jakarta, tentunya masyarakat juga kecewa kepada Anies. Dengan kepemimpinan yang sering banjir, dengan infrastruktur yang belum terselesai, ya harusnya di kontes perdebatan itu adalah perdebatan misi dan visi, bukan hanya menjatuhkan lawan, berusaha agar menang dan terlihat wow. Nah, menurut saya mungkin begitu teman-teman, tapi menurut teman-teman mungkin berbeda. Itu kan pendapat saya. Kan ini negara demokrasi yang bisa menyuarakan dengan hati kita sendiri teman-teman. Beda orang, beda prinsip teman-teman. Jadi di sini ada salah satu informasi yang sangat menarik soal sindiran Anies Baswedan. Anies Baswedan sindir Prabowo Subianto, sebut Kementerian Pertahanan punya anggaran 700 triliun tapi dibobol hacker. Calon Presiden Anies Baswedan menyindir soal Kementerian Pertahanan yang dipimpin pesaingnya Prabowo Subianto dalam debat Capres yang digelar di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat malam ini 7 Januari 2023. Anies menyatakan ironis karena Kementerian Pertahanan memiliki anggaran yang sangat besar namun tidak bisa melindungi dirinya sendiri dari serangan siber. Dan lebih ironisnya, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang bobol oleh hacker. Dibobol pada 2023, kata Anies Baswedan saat memaparkan visi misinya dalam debat Capres 2024. Anies merasa ironis karena Kementerian Pertahanan memiliki anggaran 7 triliun. Dia menyindir penggunaan anggaran tersebut yang diantaranya adalah untuk membeli alat untuk sistem pertahanan bekas. Karena itu kami ingin mengembalikan 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan yang tidak bisa mempertahankan itu. Justru anggaran itu digunakan untuk membeli alat atrositas di saat tentara-tentara kita lebih separuh tidak memiliki rumah dinas. Tentunya singgungan soal serangan siber dan serangan virus, Anies menekan Indonesia menghadapi tantangan yang tidak mudah saat ini. Salah satunya menurut dia adalah serangan cyber. Orang banyak yang meninggal bukan karena serangan militer tapi virus HP kita, komputer kita diserang oleh cyber. Lebih dari 800 juta cyber. Anies juga menyatakan lebih dari 160.000 orang yang terbekai bukan karena serangan militer tetapi serangan virus. Seperti diketahui, situs resmi Kementerian Pertahanan sempat mengalami serangan dari peretasan yang menamakan dirinya Taiwan pada November 2023. Perentas tersebut mengaku berhasil mencuri ribuan dokumen dan surat rahasia dari situs Kementerian Pertahanan dan sejumlah di drive. Sementara soal pembelian alat sista bekas yang disinggung Anies Baswedan merujuk pada rencana Kementerian Pertahanan membeli pesawat tempur 2025 dari pembelian jet tempur buatan 1978 itu mendapatkan kecamatan dari menilai tersebut mahal. Meskipun demikian, Prabowo Subianto sempat menyatakan bahwa 12 jet tempur tersebut masih memiliki masa pakai yang cukup panjang. Prabowo menyatakan bahwa pembelian jet tempur bekas itu karena Indonesia membutuhkannya sebelum kedatangan jet tempur baru yang dipesan dari beberapa negara. Selain Anies Baswedan dan Prabowo Subianto, debat Capres malam ini itu juga diketahui oleh Ganjar Pranowo. Ini merupakan yang ketiga dari 5 debat yang direncanakan oleh Komisi Pemilu Umum menyambut Pilpres di tahun 2024. Nah, teman-teman mungkin teman-teman lebih paham, mungkin lebih tahu, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.